Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Syafitri dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Saya dari kelas 1B. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi Maslow dan Henderson. Yang pertama yaitu teori Maslow. Kebutuhan dasar manusia terdapat 5 tingkat yang berbeda pada hierarki kebutuhan Maslow, mulai dari yang paling dasar hingga yang sifatnya kompleks. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang sangat primer dan mutlak, harus dipenuhi untuk memelihara homeostasis biologis dan kelangsungan kehidupan bagi setiap manusia. Yang kedua, kebutuhan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan akan keselamatan dan keamanan adalah kebutuhan yang melindungi diri dari berbagai bahaya yang mengancam baik terhadap fisik maupun psikososial. Yang ketiga, kebutuhan mencintai dan dicintai. Kebutuhan cinta adalah kebutuhan dasar yang menggambarkan emosi seseorang. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Harga diri adalah penilaian individu tentang nilai personal yang diperoleh enggan dengan menganalisis seberapa baik perilaku seseorang sesuai dengan diri. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah tingkatan kebutuhan yang paling tinggi menurut Maslow. Oleh karena itu, untuk mencapai kebutuhan aktualisasi diri ini banyak hambatan yang harus dilalui. Yang kedua yaitu teori Henderson. Teori Henderson terdapat 14 kebutuhan dasar manusia, yaitu bernafas dengan normal, kebutuhan makan dan minum yang adekuat, kebutuhan eliminasi, kebutuhan bergerak dan mempertahankan postur tubuh, kebutuhan tidur dan istirahat, kebutuhan berpakaian, mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dengan menyesuaikan pakaian dan memodifikasi lingkungan, menjaga tubuh tetap bersih dan melindungi kulit, menghindari bahaya lingkungan dan menghindari cedera, berkomunikasi dengan orang lain untuk mengungkapkan perasaan emosi, kebutuhan, ketakutan, atau pendapat, beribadah sesuai keyakinan seseorang, kebutuhan akan pekerjaan dan penghargaan, kebutuhan akan liburan dan atau rekreasi, belajar, menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu yang mengarah pada perkembangan kesehatan, dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Syafitri dari Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse kelas 1B. Di sini saya akan menyampaikan sedikit cerita tentang Florence Nightingale. Florence Nightingale 12 Mei 1820 sampai dengan 13 Agustus 1910 adalah pelopor perawat modern, penulis dan ahli statistik. Ia dikenal dengan nama bidadari berlampu atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Florence Nightingale lahir di Firenze, Italia pada tanggal 12 Mei 1820 dan dibesarkan dalam keluarga yang berada. Namanya diambil dari kota tempat ia dilahirkan. Pada tahun 1846, ia mengunjungi Kaiserswerth, Jerman, dan mengenal lebih jauh tentang rumah sakit modern pionir yang dipelopori oleh pendeta Theodor Fliedner dan istrinya dan dikelola oleh biarawati Lutheran Katolik. Di sana Florence Nightingale terpesona akan komitmen dan kepedulian yang dipraktikkan oleh para biarawati kepada pasien. Ia jatuh cinta pada pekerjaan sosial keperawatan, serta pulang ke Inggris dengan membawa angan-angan tersebut. Pada tahun 1851, kala menginjak usia 31 tahun, ia dilamar oleh Richard Monckton Milnes, seorang penyair dan seorang ningrat, Baron of Houghton. Lamaran ini pun ia tolak karena pada tahun itu ia sudah membulatkan tekad untuk mengabdikan diri pada dunia keperawatan. Keinginan ini ditentang keras oleh ibunya dan kakaknya. Hal ini dikarenakan pada masa itu di Inggris perawat adalah pekerjaan hina dan sebuah rumah sakit adalah tempat yang jorok. Banyak orang memanggil dokter untuk datang ke rumah dan dirawat di rumah. Argumentasi Florence bahwa di Jerman perawatan bisa dilakukan dengan baik tanpa merendahkan profesi perawat patah. Karena saat itu di Jerman perawat juga biarawati Katolik yang sudah disumpah untuk tidak menikah, dan hal ini juga secara langsung melindungi mereka dari perlakuan yang tidak hormat dari pasiennya. Walaupun ayahnya setuju bila Florence membaktikan diri untuk kemanusiaan, tetapi ia tidak setuju bila Florence menjadi perawat di rumah sakit. Tetapi Florence berkeras dan tetap pergi ke Kaiserswerth, Jerman untuk mendapatkan pelatihan bersama biarawati di sana. Pada tanggal 12 Agustus 1853, Nightingale kembali ke London dan mendapatkan pekerjaan sebagai pengawas bagian keperawatan di Institut
for the Care of Sick Gentlewoman, sebuah rumah sakit kecil yang terletak di Upper Hill Street, London, posisi yang ia tekuni hingga bulan Oktober 1854. Pada 1854 berkobarlah peperangan di semenanjung Crimea tentang Inggris bersama tentara Prancis berhadapan dengan tentara Rusia. Nightingale ditugaskan untuk merawat tentara Inggris dan sekutu di Turki selama perang Crimea. Dia menghabiskan berjam-jam di bangsal dan malamnya memberikan perawatan pribadi kepada yang terluka, membangun citranya sebagai nyonya dengan lampu. Usahanya untuk meresmikan pendidikan keperawatan membawanya untuk mendirikan sekolah keperawatan berbasis ilmiah pertama, sekolah keperawatan Nightingale di Rumah Sakit St. Thomas di London dibuka 1860. Dia juga berperan penting dalam menyiapkan pelatihan untuk bidan dan perawat di rumah sakit. Dia adalah wanita pertama yang dianugerahi Order of Merit 1907, Hari Perawat Internasional yang diperingati setiap tanggal 12 Mei, memperingati kelahirannya dan merayakan penting perawat dalam perawatan kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.